Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam pariwisata. Perkenalkan, saya Lina Bibi. Saya merupakan dosen dari Prodi Pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Kalian saya adalah mengajar mata kuliah pariwisata berkelanjutan, ekowisata, leisure and recreation, dan manajemen event. Adapun teknik mengajar yang akan saya gunakan adalah teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan membahas tentang konsep dan ruang lingkup pariwisata berkelanjutan, dampak pariwisata, manajemen pengunjung dan caring capacity, perencanaan pariwisata berkelanjutan, new trend pada industri pariwisata, next normal pariwisata berkelanjutan. Dengan mengikuti mata kuliah pariwisata berkelanjutan, mahasiswa-mahasiswi diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut. Mahasiswa mampu memahami konsep dan ruang lingkup pariwisata berkelanjutan, mampu mengidentifikasi dampak pariwisata di destinasi wisata yang dilihat dari sektor ekonomi, lingkungan, dan juga sosial budaya. Kemudian mahasiswa mampu memahami tentang manajemen pengunjung dan carrying capacity destinasi wisata. Kemudian mampu memahami perencanaan pariwisata berkelanjutan. Lalu mampu memahami new trend industri pariwisata yang saat ini sedang berkembang. Kemudian mampu memahami tentang next normal pariwisata berkelanjutan. Adapun Universitas Nasional menerapkan sistem blended learning dengan perkuliahan secara daring melalui Zoom atau Google Meet maupun secara luring, yaitu secara tatap muka di kelas. Universitas Nasional juga menggunakan LMS, yaitu menggunakan web kuliah untuk mengunggah materi dan juga tugas kuliah. Berikut saya akan menyampaikan LMS-nya dari Universitas Nasional. Ini adalah tampilan dari LMS web kuliah, yang mana di sini mahasiswi akan bisa mendownload materi-materi kuliah dokumen. Lalu kemudian mahasiswa-mahasiswi juga bisa mengupload atau mengunggah tugas kuliah dari mata kuliah pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem penyampaian materi, yaitu DIA. Yang pertama, delivery. Saya menyampaikan materi kuliah secara ceramah. Dalam metode ini, saya menyampaikan materi secara verbal kepada mahasiswa, mahasiswi di dalam kelas. Cara yang kedua adalah dengan cara diskusi. Saya menyampaikan materi, kemudian mahasiswa-mahasiswi saling berdiskusi dan memberikan pendapat. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan cara problem-based learning. Pada teknik ini, saya memberikan studi kasus, kemudian mahasiswa-mahasiswi memberikan solusi dalam bentuk konsep. Kemudian pada teknik kedua adalah interaction. Saya berinteraksi dengan mahasiswa dan mahasiswi dengan cara saya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa atau mahasiswi untuk menjawab. Selain itu, saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa ataupun mahasiswi untuk terjun ke lapangan. Kita bersama-sama, kemudian kita saling berinteraksi dengan masyarakat lokal ataupun pengelola destinasi wisata. Ini dengan maksud dan tujuan agar mahasiswa-mahasiswi mendapatkan pengetahuan lebih luas akan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Selain itu juga saya membuat dalam bentuk WhatsApp group. Dan interaksi juga dilakukan melalui web kuliah untuk memberikan feedback dari hasil pengerjaan tugas. Kemudian dilanjuti dengan teknik ketiga yaitu assessment. Teknik penilaian melalui pemberian bobot nilai yang telah disepakati bersama dengan dosen pada awal perkuliahan. Berikut adalah bobot nilai yang saya lakukan.
Saya akan membagi atau share screen pembobotan nilai dari pariwisata berkelanjutan. Oke, pada kesempatan ini adalah pembobotan nilai yang dilakukan di dalam LMS Universitas Nasional. Adapun bobot nilai di sini untuk pariwisata berkelanjutan itu untuk perilaku ataupun sikap nilai dengan 20, kemudian tugas kuliah yaitu sebanyak 20%, lalu untuk UTS dan CUAS dilakukan sebesar 30 dan 30%, sehingga total semuanya adalah menjadi 100%. Berikut adalah video rekaman aktivitas perkuliahan pariwisata berkelanjutan yang dilakukan pada minggu ketiga. Jadi pada siang hari ini teman-teman akan mempelajari tentang pemberdayaan komunitas lokal. Ya, jadi pokok bahasan pada hari ini adalah ada dua, yaitu pemberdayaan komunitas lokal dan keberlanjutan lingkungan serta kriteria-kriteria kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal. Lalu kemudian agendanya kita yang kedua yaitu teman-teman akan mempelajari case study yang akan saya berikan kepada teman-teman semuanya. Oke. Jadi kita lanjut untuk pemberdayaan masyarakat ataupun komunitas. Teman-teman pasti udah pada tahu kan? Di sini kita meminta masyarakat, kita melibatkan masyarakat lokal untuk bisa memahami perkembangan dinamis dari kondisi lingkungannya sendiri maupun sosial budayanya, sehingga kita dari sisi akademisi, teman-teman dari pihak masyarakat mereka punya wawasan tentang lingkungan. Penting banget karena biasanya karena masyarakat desa hidup sehari-hari mereka di situ, di tempatnya mereka sendiri, biasanya suka take it for granted. Ya, jadi karena sudah lahir dan besar dan tinggal di sana, jadinya sayang aja lingkungannya masyarakat. Nah, kita dari sisi akademisi perlu memberikan bantuan berupa pengetahuan kepada teman-teman yang tinggal di desa, sehingga mereka bisa menjaga lingkungan dari desanya. Oke, contoh-contoh ataupun di sini kita lihat kriterianya dulu deh. Kriteria kita melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal, satu adalah memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan lingkungan identitas dari tradisi budaya lokal. Umumnya kalau dari kita dari misalkan akademisi, kami untuk segi itu harus dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di desa untuk mengembangkan pariwisata di destinasi mereka. Lalu kemudian yang kedua kriterianya untuk meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendonasikan sedikit pendapatannya untuk program konservasi dan pelestarian lingkungan. Saya berikan contoh misalkan di desa Cimande, Kabupaten Bogor. Desa Cimande ini mereka basic potensi produk unggulannya itu adalah dari segi budaya. Dari segi budayanya mereka bela diri. Dari bela diri di sini, kok ini mati Pak ya? Dari segi mengikuti kompetisi bela diri di desa Cimande, mereka punya agrowisata juga, lidah buaya. Jadi ada dua produk unggulan, yaitu satu dari kemampuan bela dirinya mereka, lalu kemudian agrowisata yaitu lidah buaya. Di sini kita bantu akademisi kita dari kampus bantu mereka gimana sih mengembangkan dua produk ini. Bela diri, masa kamu datang untuk bela diri kan nggak mungkin. Lakukan paket wisata, berikan contoh bagaimana pertahanan diri. Lalu kemudian yang kedua paket wisatanya adalah lidah buaya. Karena lidah buaya di sana kan biasanya kalau teman-teman datang ke supermarket itu pada yang gede-gede kan, yang besar-besar lidah buayanya. Itu umumnya namanya dari Cimande. Nah, ketika teman-teman datang ke sana, mereka biasanya dulunya itu mereka datang hanya distributor wisata masuk, sisi masuknya bagaimana mengembangkan UMKM di situ. Dibuatlah produk-produk dari lidah buaya. Berkembang desa Cimande sedikit
Kayaknya udah enggak ya. Kalau yang tinggal di kos apalagi di daerah kita di sini sekitaran Bunda kayaknya udah nggak pernah gitu. Satu membayangkan diri kan. Nah kalau di Kabupaten Bogor masih bisa. Oke, jadi ada sedikit keuntungan buat masyarakat mengenalkan tradisi permainan layang-layang. Oke, kita lanjut ke kriteria yang waktu sama finansial. Itu harus kita pikirkan bagaimana supaya ketika pembangunan ataupun kita memberdayakan masyarakat, artinya kita membangun destinasi, kita harus pikirkan dan beritahukan kepada masyarakat nggak hanya dari ekonomi, tapi lingkungan juga perlu dipikirkan. Sosial budaya pasti akan ada perubahan, karena manusia itu pasti tidak stagnan, pasti akan maju terus. Selama si manusia tersebut mau belajar ya, rata-rata manusia mau belajar. Kita lanjut, itu yang poin ketiga kriterianya. Poin keempat, untuk kriteria kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal, yaitu mengembangkan semangat kompetisi, kooperatif, dan juga peka terhadap lingkungan. Semangat kompetisi kadang-kadang mengikuti tren juga bisa menjebak. Jadinya kenapa saya bilang menjebak? Kalau ada Instagramable, setiap desa punya Instagramable, rata-rata kita datang bosan nggak? Bosan kan? Jadinya spot alam itu dulu. Terus gimana kalau kompetitifnya? Coba kembali teman-teman. Kan di sini bilang mengembangkan semangat kompetisi, kooperatif, dan juga peka. Kompetisinya dulu deh. Kalau semuanya sama seragam, adanya Instagramable, lalu kemudian wisata ini berbasiskan alam. Kalau alam kan sama aja semua. Terus kemudian contoh misalkan mereka menawarkan adanya kalau kegiatan wisata yang dengan perahu, rafting, thank you. Kalau semuanya sama, kompetitifnya gimana ya? Mungkin dari harga, thank you, Alma. Terus ada lagi kan? Dari kegiatannya dulu deh. Kalau kita mau bikin inovasi, kira-kira apa? Karena kalau mau datang ke desa, ya pasti semuanya rata-rata adanya air mancur, curug, apa lagi? Rafting. Kan berarti tinggal misalkan di rumahnya Rahendra di desa A, rumahnya Widi di desa B. Tapi cuma deketan. Terus uniknya di mana? Kompetitifnya di mana? Atau harga oke. Main harga kan berarti siapa yang lebih murah, yang lebih menarik di mana? Coba kalau itu dari segi harga, yang dari segi lain apa? Makanan kebutuhan enggak? Saya kalau masih itu enggak pernah lihat kepalanya cepat gitu. Ya bisa aja dah, kan? Contoh, biasanya kan kalau di desa dan sehat kan? Kalau misalkan datang terus contoh nih karena masyarakat yang nggak tahu, ngasih makanannya ini contoh makanan ya, nasinya gini, terus orang saja pergi. Menurut kalian gimana? Jadi kalau dari segi kompetitif teman-teman mau mengajar atau memberikan sharing pengetahuan, setidaknya tadi fakta pesona teman-teman perlu kasih tahu. Baik. Terus kedua, pelayanan. Kalau kita datang ke satu tempat dia nggak sopan ataupun misalkan pura-pura nggak denger dah main handphone, kan nggak enak juga kan? Jadi kalau harga itu relatif, akses juga relatif, itu juga mempengaruhi. Tapi kalau misalkan pelayanan yang nggak enak, gampang itu kita cerita ke orang lain, nanti dia datang sana lagi nggak enak, itu banyak mulut tuh nanti. Nah, itu yang paling penting apalagi kalau di pariwisata. Kayak kooperatif, kolaborasi itu penting. Pariwisata nggak bisa kerja sendiri, kita perlu ada kolaborasi dengan yang lain. Kooperatif, kerjasama, kita juga perlu adanya menjadi seorang yang support.
kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal. Dan kelima, memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang pelestarian lingkungan, adat tradisi, budaya masyarakat setempat, warisan budaya dan alam menjadi sumber pariwisata. Jadi yang dipunyai atau dimiliki oleh desa tersebut itu dimanfaatkan seoptimal mungkin dan sebaik mungkin harusnya, karena mindsetnya orang beda-beda ya. Dengan dikatakan memanfaatkan optimal, ya optimalnya sebagaimana? Kalau sampai merusak lingkungan, berarti kan merugikan. Ya, jadi optimalnya harus kita pikirkan jangka panjang. Artinya teman-teman sering dengar berkelanjutan. Jadi bukan optimal hanya untuk kegiatan generasi kita saja, tapi juga generasi yang teman-teman. Itu yang di sini dimaksudkan untuk kriteria nomor 5. Oke, terus kita lanjut. Kriteria di dalam Fordalis perlu ada suatu lembaga yang mengurus keuangan, mengurus distribusi, mengurus lingkungan. Lingkungan dalam artian adalah lingkungan ekosistem dan juga budaya. Kalau di desa tersebut atau destinasi tersebut tidak mementingkan tidak adanya norma-norma yang boleh dimiliki do and don'ts. Kalau don'ts-nya masyarakatnya yang punya budayanya dilewat atau dilanggar oleh wisatawan, maka masyarakat berhak untuk menyampaikan ini nggak boleh. Jadi perlu ada satu kelompok atau lembaga yang mengurusi adanya usaha skala kecil atau biasanya disebutnya UMKM. Oke, sekian teman-teman dari materi untuk pemberdayaan masyarakat lokal. Ada informasi dari sesama jejaring dari pariwisata. Kami cukup bukan prihatin tapi lebih concern kepada lingkungan. Di sini kalau misalkan teman-teman lihat ada lukisan purba berumur 40.000 tahun di Gua Sampulirang, Kalimantan Timur, terancam oleh aktivitas tambang semen. Oke. Kalau teman-teman lihat di sini nanti kita cek tadi Gua apa? Sampulirang. Lihat ya. Nampak lebih jelas dibandingkan dengan yang
judulnya aja Kalimantan Timur dari tambang hingga agrowisata. Kalau misalnya teman-teman di sini nanti nonton, akan ada di sini ada satu perusahaan yang mana dia melihat bahwa tidak hanya dari tambang tapi juga bisa dikembangkan ke agrowisata, yaitu perkebunan. Jadi ada beberapa di sini teman-teman bisa lihat. Kali ini durasinya lumayan lama, jadi saya tidak akan tampilkan semuanya. Jadi hanya di depan saja. Jadi ada setidak-tidaknya perekonomian untuk di daerah masyarakat Kalimantan itu ekonomi pasti dari tambang naik tinggi banget pasti. Ya, terbantukan mereka. Namun dari segi lingkungan dan budaya bagaimana? Kita sebagai peran akademisi untuk memberdayakan masyarakat, bagaimana kita bisa membantu masyarakat desa melalui kita karena akademisi berarti memberikan dari sisi pengetahuan, ya. Supaya teman-teman kita yang di daerah Kalimantan Timur ini tidak hanya memikirkan bagaimana sih nggak melulu ekonomi doang toh. Bagaimana kita bisa menyisipkan kriteria yang tadi teman-teman pelajari, teman-teman juga di luar kuliah. Solusinya gimana sih supaya kita nggak terlalu ke ekonomi dulu. Monggo bagi kelompok 3 kelompok, silakan teman-teman. Melewati batas, otomatis itu kan wilayah sekitar gua itu kan banyak banget ekosistem hutan yang akan terganggu kalau semisal daerah pertambangan itu makin meluas kemana-mana. Melalui reklamasi atau rehabilitas penghijauan lahan dengan menanam kembali pohon-pohon atau tumbuhan pada lahan dari hasil tambang batu bara tersebut. Terus kedua ada pengawasan dan penegakan hukum. Sorry, ini kapal untuk apa? Kapal untuk kayak ekspedisi sungai nih, guys. Orang hutan mancing gitu lah. Terus selain itu pegunungan Kars itu biasanya juga ideal buat dipakai untuk rock climbing, guys. Jadi mungkin sebagai akademisi mungkin kita bisa membantu masyarakat tuh untuk terhubung dengan komunitas rock climbing. Untuk mungkin sebagian dari masyarakat di sana tuh disosialisasikan, dibantu, dan untuk mendapat sektor Nantinya punya usaha ini, saya ucapkan terima kasih. Kita close tadi yuk. Bagus ya, menarik teman-teman semuanya, karena dari satu video saja, dari satu kasus semuanya lebih kalian bisa di sini. Oke, saya ucapkan terima kasih. Sekian semuanya.